Kami akan selalu datang di setiap diri manusia. Film yang disutradarai oleh Sisworo Gautama Putra ini dibintangi oleh Ruth Pelupesi, Fahru Rozi, Siska Karabeti, dan beberapa artis lainnya. Film yang dirilis pada tahun 1980 ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang kaya raya, yang dimana keluarga itu ditinggal pergi oleh sang ibu untuk selama-lamanya. Kejadian mistis pun mulai menyelimuti keluarga mereka semenjak kepergian sang ibu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Mari kita bahas. Di awal film kita diperlihatkan satu keluarga yang sedang menghadiri acara pemakaman dari sang ibu yang bernama Mawarti. Sang ibu meninggalkan seorang suami yang bernama Munarto dan kedua anaknya yang bernama Tommy dan Putri. Singkat cerita, di malam hari, di saat Tommy sedang tertidur, tiba-tiba Tommy didatangi oleh arwah sang ibu. Tommy pun terbangun, segera menghampiri arwah sang ibu karena sang ibu terus-menerus memanggil nama Tommy. Rita yang sedang di kamar melihat Tommy sedang berjalan dengan tatapan kosong. Segera Rita menghampiri Tommy, namun di saat akan membuka pintu, Rita dikagetkan dengan salah satu pembantunya yang bernama Karto. Pak Karto, kok nakut-nakuti saja? Ada apa, Non? Nggak ada apa-apa kok. Di pagi hari Tommy mendatangi teman-temannya, lalu salah satu temannya menyarankan Tommy untuk datang ke peramal. Setibanya di rumah peramal, sang peramal berkata kepada Tommy bahwa seluruh keluarganya terancam bahaya yang sangat besar dan akan menewaskan mereka semua. Lalu peramal itu menyarankan kepada Tommy untuk memperkuat diri dengan ilmu hitam. Di seluruh keluargamu hidupnya akan terancam. Kau harus waspada. Perkuatlah dirimu dengan ilmu hitam. Scene pun berpindah, di mana Rita yang baru saja pulang melihat Tommy yang sedang di kamar melakukan acara ritual. Lalu sang kakak membujuk dan menasehati Tommy agar tidak melakukan hal itu lagi. Tommy yang tak terima dengan perlakuan sang kakak, Tommy pun mencoba mencekik Rita, namun di saat yang bersamaan, telepon rumah berdering. Segera Rita mengangkat telepon itu, dan rupanya Rita mendapati telepon misterius. Di saat Rita menutup telepon itu, tidak lama kemudian telepon rumahnya berdering kembali. Rita yang sudah emosi mengatakan kepada sang penelpon itu dengan perkataan kasar dan menutup teleponnya dengan keras. Di saat yang bersamaan, bel rumah pun berbunyi, namun di saat dicek oleh Rita dan Tommy, keadaan di luar rumah sudah kosong dan tidak ada siapapun. Lalu kemudian Rita menutup pintu rumah yang dibarengi dengan jatuhnya foto keluarga mereka, yang dimana tiba-tiba Tommy berdarah dari hidungnya. Tidak lama kemudian Herman datang, yang dimana ia adalah kekasih Rita. Lalu Rita menceritakan hal-hal aneh setelah kematian ibunya kepada Herman. Lalu Herman berkata kepada Rita bahwasanya selama 40 hari kematian seseorang, orang tersebut masih berada di sekitaran rumah. Saat di malam hari, mereka kedatangan tamu yang bernama Darmina. Lalu Darmina menjelaskan bahwasanya ia telah diutus oleh salah satu biro untuk menjadi pembantu rumah tangga di keluarga Munarto. Scene pun berpindah, di mana Herman dan Rita tengah menikmati suasana di sebuah acara pesta malam. Singkat cerita, sepulang dari acara pesta, Rita tiba-tiba melihat sosok kuntilanak yang menyerupai arwah ibunya. Rita yang ketakutan pun segera lari, namun di saat yang bersamaan, datanglah Darminah, pembantu baru mereka. Bibi belum tidur, Bi. Tommy yang sedang di kamar kembali melakukan acara ritual, namun tiba-tiba Tommy berhalusinasi. Ia melihat sosok yang menyeramkan. Lalu Tommy dibawa oleh sosok itu dan dibaringkan di atas meja yang dikelilingi oleh sosok misterius yang berpakaian kain merah. Lalu tibalah sosok Darmina dan menusuk dada Tommy. Namun rupanya itu hanya sebuah mimpi, dan sang ayah pun datang menyadarkan Tommy. Di pagi harinya Herman datang untuk menemani Rita pacarnya. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan Bidarmina. Lalu Rita datang dan mengenalkan Herman kepada Bidarmina. Saat di ruang tamu, Rita bercerita bahwa selama ini rumah yang mereka tempati menjadi aneh dan berhantu. Lalu Herman memberitahu kepada Rita bahwa ia akan menemui salah satu dukun yang dipercaya bisa mengusir semua hantu yang ada di rumah kekasihnya. Sementara itu Pak Karto mulai mencium kelakuan Darminah yang aneh dan mencurigakan. Di dalam kamar, Pak Karto membuka tirai, sontak ia terkejut bahwa yang dilihatnya adalah sebuah tengkorak kepala. Namun di saat yang bersamaan,
Darminah datang dan mengusir Pak Karto. Maaf, saya tidak sengaja. Scene pun berpindah, di mana Tommy yang sedang melihat sebuah buku, tiba-tiba ia dikagetkan dengan seseorang yang memberikannya buku panduan sholat. Lalu orang itu menasehati Tommy untuk memulai melaksanakan sholat agar terhindar dari mara bahaya yang menimpa dirinya juga keluarganya. Di malam hari saat Tommy hendak akan melaksanakan sholat, tiba-tiba ia didatangi oleh sosok kuntilanak, lalu kuntilanak itu meminta kepada Tommy untuk menghentikan hal itu. Tommy yang ketakutan pun menurutinya dan segera tidur. Sementara itu di luar rumah, Pak Karto yang sedang berjaga, ia melihat pintu gudang yang terbuka dengan sendirinya. Segera Pak Karto pun menghampiri gudang itu. Setibanya di dalam gudang, tiba-tiba pintu gudang itu tertutup dengan sendirinya. Saat di pagi hari Tommy yang akan mengambil sesuatu di dalam gudang, ia terkejut melihat sosok Pak Karto yang telah tewas tergantung. Di siang hari, Herman yang baru saja pergi dari salah satu tempat. Saat di perjalanan, ia hampir menabrak seorang wanita yang mengakibatkan motornya oleng, dan pada akhirnya Herman menabrak sebuah truk yang mengakibatkan Herman tewas. Rita yang sedang di rumah diberitahu kematian Herman dan segera menuju salah satu rumah sakit. Setibanya di kamar mayat, Rita terkejut dengan kondisi jasad Herman yang mengenaskan. Di malam hari saat Rita sedang di kamar, ia mendapati suara piano di tengah rumah. Saat Rita akan mengecek, sontak ia terkejut melihat sosok arwah Herman kekasihnya. Rita yang ketakutan pun segera lari, namun rupanya sosok arwah Herman menghantui Rita. Rita yang kini sudah terpojok, tiba-tiba salah satu pintu terbuka dengan sendirinya, dan di saat yang bersamaan, Bidarmina sudah ada di belakang Rita. Keesokan harinya saat di kamar, Rita memohon kepada ayahnya untuk mendatangkan salah satu seorang dukun. Sang ayah yang tak tega dengan akan jiwa anaknya yang terganggu, lalu sang ayah pun mengabulkan keinginan Rita. Singkat cerita, dukun pun datang dan melakukan ritual dengan upaya mengusir setan yang ada di rumah mereka. Namun rupanya, hal itu gagal yang dimana sang dukun harus kalah oleh roh jahat yang ada di dalam rumah. Jangan ganggu rumah ini. Setelah semuanya selesai di tengah malam, Darminah hendak pergi ke salah satu tempat. Namun rupanya hal itu diketahui oleh Tommy, dan Tommy pun secara diam-diam mengikuti sosok Darminah. Setibanya di kuburan, Darminah mencoba membangkitkan jasad Mawarti dengan dua pengikutnya yang dimana itu adalah sosok arwah dari Pak Karto dan arwah Herman. Di saat ritual sedang berlangsung, rupanya aksi menyelinap Tommy diketahui oleh Darminah. Lalu Darminah menyuruh arwah Pak Karto dan Herman untuk membunuh Tommy. Tommy yang berhasil kabur dari kejaran arwah Pak Karto dan Herman mencoba menjelaskan kejadian barusan kepada ayahnya, bahwasanya Darminah adalah pembawa malapetaka di rumah mereka. Lalu sang ayah, Rita dan Tommy mencoba mendatangi kamar Darminah, namun saat pintu kamar dibuka, Tommy terkejut bahwa sosok Darminah sudah ada di dalam kamar. Keesokan harinya saat di malam hari, Rita dan Tommy mencoba nekat untuk menggali kuburan sang ibu. Hal itu dilakukan untuk meyakinkan mereka berdua, namun saat makam sudah terbongkar, rupanya jasad sang ibu masih ada di dalam. Scene pun berpindah, di mana Tommy yang sedang berada di kamar ayahnya, tiba-tiba pintu kamar terbuka yang dibarengi dengan suara dari Pak Karto. Tommy pun beranjak dan mengikuti asal suara tersebut. Setibanya di salah satu kamar, Tommy dikagetkan dengan kehadiran arwah Pak Karto yang membawa jasad. Di saat Rita sedang tertidur, ia dihantui oleh sosok arwah dari kekasihnya yaitu Herman. Segera Rita pun berteriak meminta pertolongan.
Sang ayah yang mendengar suara teriakan pun terbangun, namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba sang ayah dihantui oleh sosok arwah dari istrinya Mawarti. Mawarti, jangan! Kau sudah meninggal istriku. Setelah berhasil keluar kamar, mereka segera lari ke ruang tamu dan mendapati sosok Darminah dengan wujud yang menyeramkan. Pada akhirnya mereka mengetahui bahwasanya sosok Darminah adalah yang mengendalikan arwah dari Mawarti, Pakarto, dan Herman. Tanpa banyak berbicara, Darminah memerintahkan ketiga arwah itu untuk membunuh Munarto, Rita, dan Tommy. Seketika mereka pun lari menuju arah pintu, namun di saat yang bersamaan, tibalah seseorang yang merupakan kiai dan para warga lainnya. Lalu kiai itu membacakan ayat suci Al-Quran yang mengakibatkan sosok Darminah bersama ketiga arwah itu hangus terbakar. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Munarto, Rita, dan Tommy yang sudah bertaubat. Lalu saat sedang di dalam mobil hendak akan pergi, datanglah mobil putih yang di dalamnya ada sosok Darminah, dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah rangkuman dari film Pengabdi Setan. Film yang berdurasikan 96 menit ini memiliki alur cerita yang dimana sosok Darminah ternyata adalah setan yang berusaha mengganggu orang-orang yang imannya lemah. Sehingga hal itu Darminah lakukan kepada keluarga Munarto. Habiskan mereka.